Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ulfa dengan NIM 206118016. Saya dari kelas Fisika A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Gauss dan penerapan hukum Gauss. Yang pertama yaitu tentang hukum Gauss. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum Gauss. Nah, bunyi dari hukum Gauss yaitu menyatakan bahwa jumlah garis gaya medan listrik yang menembus suatu permukaan tertutup sebanding atau sama dengan jumlah muatan listrik tersebut. Dituliskan yaitu flux sama dengan Q per epsilon 0, di mana flux di sini adalah flux listrik dengan satuan Weber, sedangkan Q adalah muatan listrik dengan satuan Coulomb, dan epsilon 0 atau permisivitas listrik yaitu dengan ketetapan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Jumlah garis listrik dalam suatu permukaan, di mana rumusnya yaitu flux listrik sama dengan kuat medan listrik dikali luas permukaan. Nah, di sini permukaan yaitu berbentuk lingkaran. Jadi penurunan rumusnya yaitu 4pi r kuadrat. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang pertama yaitu flux listrik sama dengan Q per epsilon 0. Kita masukkan rumus yang ini ke sini. Jadi Q per epsilon 0 sama dengan E atau kuat medan listrik dikali 4pi r kuadrat. Jadi medan listrik sama dengan 1/4pi dikali epsilon 0 dikali Q per r kuadrat, di mana 1/4pi epsilon 0 adalah konstanta. Jadi K dikali Q per r kuadrat. Ini adalah rumus yang sama dengan hukum Coulomb. Penerapan hukum Gauss. Dalam penerapan hukum Gauss ada dua penerapan. Yang pertama yaitu penerapan pada medan listrik keping sejajar, dan yang kedua yaitu penerapan pada bola konduktor. Nah, yang pertama yaitu penerapan medan listrik pada keping sejajar. Nah, misalnya di sini ada dua buah keping yang saling sejajar yaitu A dan B. Dalam keping A, muatannya yaitu bermuatan positif atau positif Q, dan sedangkan pada keping B yaitu bermuatan negatif. Jarak antara positif ke negatif yaitu disimbolkan dengan D, dan arah gaya medan magnetnya yaitu ke arah negatif. Kemudian untuk mencari kuat medan listriknya yaitu atau E sama dengan rapat muatan per epsilon 0, di mana untuk mencari rapat muatan yaitu Q per A atau luas permukaan. Kemudian kemudian dimasukkan dalam kuat medan listrik, di mana Q per A per epsilon 0. Jadi Q sama dengan medan listrik sama dengan Q per A dikali epsilon 0. Ini adalah rumus untuk medan listrik keping sejajar. Penerapan yang kedua yaitu pada bola konduktor. Yang kedua yaitu pada bola konduktor, di mana dalam bola konduktor yaitu ada 3 yang harus dicari. Yang pertama yaitu dalam bola konduktor itu sendiri, dan yang kedua yaitu pada permukaan bola konduktor, dan yang ketiga yaitu di luar bola konduktor, di mana Q adalah sebagai muatan total dalam bola konduktor tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam bola konduktor yaitu semua muatan terdistribusi secara merata, sehingga muatan di sini positif terdistribusi secara merata.
Nah, yang pertama yaitu yang harus kita ketahui yaitu di dalam bola konduktor, di mana medan listrik di dalam bola konduktor yaitu sama dengan nol. Mengapa hal ini terjadi? Karena seperti yang kita ketahui di dalam hukum Coulomb, di mana muatan yang sama akan saling tolak menolak sehingga berjauhan sejauh mungkin, sehingga muatan hanya terdapat pada permukaan bola konduktor, tidak pada di dalam bola konduktor, sehingga kuat medan listriknya yaitu bernilai nol. Kemudian yang kedua yaitu pada permukaan bola konduktor, di mana pada permukaan bola konduktor yaitu Q sama dengan Q total pada permukaan bola, karena semua muatan terdapat pada permukaan bola konduktor, sehingga di sini menggunakan Q besar karena sebagai simbol untuk Q total atau muatan total. Kemudian A di sini yaitu sama dengan 4pi R kuadrat karena berbentuk lingkaran atau bola. Jadi flux listrik di sini adalah flux sama dengan kuat medan listrik dikali luas permukaan, di mana luas permukaan yaitu 4pi R kuadrat. Jadi kita substitusikan dalam persamaan hukum Gauss sebelumnya, yaitu flux sama dengan Q per epsilon 0, di mana kita ubah Q besar di sini karena dalam permukaan bola konduktor yaitu semua muatan terdapat di situ. Jadi di sini Q sebagai Q total. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus untuk kuat medan listrik, di mana E sama dengan 4pi R kuadrat sama dengan Q per epsilon 0. Jadi kuat medan listrik adalah 1/4pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat. Di sini 1/4pi epsilon 0 yaitu sama dengan konstanta. Jadi rumus untuk permukaan konduktor yaitu kuat medan listrik sama dengan K dikali Q per R kuadrat. Kemudian ketiga yaitu pada luar bola konduktor. Sebenarnya pada permukaan bola konduktor dan di luar bola konduktor yaitu rumusnya hampir sama, hanya saja pada jari-jarinya. Mengapa seperti itu? Karena R untuk permukaan bola konduktor yaitu R besar yang ini, sedangkan di luar bola konduktor yaitu R kecil. Jadi rumusnya yaitu menjadi E sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat, atau E sama dengan, kan ini konstanta K, jadi K sama dengan Q per R kuadrat. Jadi ini adalah rumus untuk di luar permukaan konduktor. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh soal, yaitu sebuah muatan titik sebesar 1,8 mikrocoulomb terletak di tengah-tengah sebuah bola berjari-jari 55 cm. Hitunglah flux yang menembus permukaan bola. Pertama kita tulis dulu diketahui yaitu Q sama dengan 8 mikrocoulomb. Karena di sini satuannya mikrocoulomb, kita ke 1,8 dikali 10 pangkat 6 kolom minus. Kemudian jari-jarinya atau R-nya yaitu 55 cm. Ketetapan epsilon 0 yaitu sama dengan 8,85 dikali 10 pangkat min 12 kolom per kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Yang ditanyakan yaitu flux listrik. Penyelesaian. Dimana kita ketahui Q-nya dan epsilon 0. Jadi langsung saja flux sama dengan Q per epsilon 0. Dimana Q-nya yaitu 1,8 dikali 10 pangkat min 6 per 8,85 dikali
10 pangkat min 12. Jadi sama dengan 0,03,4 dikali 10 pangkat min 6. 0,034 kali 10 pangkat 5 voltmeter. Jadi flux yang menembus permukaan bola yaitu sama dengan 2,034 dikali 10 pangkat 5 voltmeter. Nah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Mungkin cukup sekian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.